Jakarta tak pernah sepi, gedung-gedung terus tumbuh, jalanan tak pernah berhenti. Kota ini disebut simbol kemajuan, wajah masa depan Indonesia. Tapi di balik gemerlap lampu dan jargon pembangunan, ada suara yang perlahan hilang. Orang Betawi yang lahir dan membentuk kota ini kian tersisih. Dari tahun ke tahun, kampung-kampung tua tergusur. Tanah warisan dijual seringkali bukan karena pilihan, tapi karena tekanan. Ironi paling menyakitkan ketika rumah yang dibangun leluhur berubah jadi pusat bisnis dan pewarisnya jadi penyewa. Hari ini, Jakarta terus bicara tentang siapa yang akan datang, tapi jarang bertanya siapa yang lebih dulu tinggal. Sebelum Jakarta jadi ibu kota, kota ini bernama Batavia. Sebelum jadi beton dan jalan tol, tanah ini adalah kampung, tempat orang Betawi lahir dan bertumbuh. Betawi bukan suku murni. Mereka adalah percampuran Arab, Tionghoa, Melayu, Sunda, Jawa, hasil dari sejarah panjang perdagangan dan penjajahan. Namun sejarah mereka jarang masuk dalam buku sejarah. Tak dianggap adat, tak juga minoritas, dibiarkan di tengah hingga perlahan tersingkir dari pusat kota yang mereka bangun. National Geographic Indonesia menyebut Betawi adalah wajah pluralitas Nusantara, tapi mereka tak sungguh diakui negara. Sejak lama mereka hidup berdampingan dengan migrasi, tapi tanpa posisi yang setara di kota ini. Budaya mereka jadi simbol kota, dijual, dipajang, tapi warganya sendiri perlahan menghilang dari peta Jakarta. Jakarta berdiri di atas tanah-tanah bersejarah, kampung, suara, sejarah yang dulu hidup. Kini banyak orang Betawi kehilangan tanahnya. Bukan karena menjual dengan rela, tetapi karena tekanan proyek dan nilai investasi tinggi. Tanah warisan dihargai rendah, masyarakat terpaksa menjual, kemudian berubah menjadi properti mewah yang tak lagi bisa mereka miliki. Dalam artikel Betawi Tersisih, Jakarta Merugi, Kompas 12 Agustus 2019, dicatat banyak keluarga Betawi dipaksa pindah ke pinggiran kota karena kampung mereka berubah fungsi jadi zona komersial. Mereka tak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga hak atas sejarah dan identitas yang melekat. Dalam artikel Mahfud bicara warga Betawi kerap tersingkir dari kota demi keperluan investasi. Newsdetik 6 Januari 2024 mengakui banyak dari mereka kehilangan tanahnya lantaran kebutuhan pembangunan industri ataupun investasi. Masyarakat Betawi terpaksa keluar dari tanahnya. Betawi masih terlihat di Jakarta, di mural, di acara-acara resmi, di tugu ondel-ondel dan nama jalan. Tapi itu hanya cangkang. Kebudayaan Betawi hari ini lebih sering menjadi dekorasi ketimbang menjadi ruang hidup yang utuh.
Pakaian adat dipakai oleh petugas pernikahan, musik tanjidor dimainkan saat festival, tapi di kampung-kampung Betawi sendiri, generasi muda tak lagi bicara dengan dialek orang tuanya. Dalam artikel Kemana Perginya Eksistensi Suku Betawi di Jakarta, Kompasiana tahun 2022, disebutkan bahwa banyak generasi muda Betawi tak mengenal akar budaya mereka sendiri karena tak lagi hidup di lingkungan yang memungkinkan. National Geographic Indonesia 2018 menulis, identitas Betawi kini justru dihidupkan oleh institusi formal, bukan oleh masyarakatnya sendiri. Budaya yang dulunya tumbuh dari interaksi kini menjadi materi kurikulum dan properti birokrasi. Dijaga dalam kebijakan tapi kehilangan napas kesehariannya. Data bicara tanpa suara. Suku Betawi, pemilik asli Jakarta, kini hanya sepertiga penduduk kota. Berdasarkan sensus penduduk 2010, komposisi suku Betawi tercatat 28,1%, lebih kecil dibandingkan keseluruhan pendatang di kota ini. Artinya, lebih dari 70% wajah Jakarta hari ini berasal dari luar, Jawa, Sunda, Tionghoa, dan etnis lainnya. Lebih jauh, laporan Kompas tahun 2018 memaparkan penduduk Betawi sempat mencapai 22,9% pada 1961. Sementara pada 2010 mereka hanya 28,1%, padahal total populasi DKI melonjak hampir 10 kali lipat sejak era Soekarno. Angka-angka ini mengungkap paradoks. Kota tumbuh pesat, tapi anak kandung kota justru kian terdesak. Di sisi lain, laporan BPS DKI Jakarta 2023 menunjukkan jumlah penduduk mencapai lebih dari 10,6 juta jiwa. Namun data etnis terkini sulit diakses, sebuah bukti bahwa perhatian administratif pada suku asli nyaris hilang. Statistik ini tak sekadar angka, mereka menegaskan realitas keras yang dulu membangun, kini jadi minoritas di kotanya sendiri. Di tengah erosi budaya dan pemiskinan ruang hidup masih ada yang bertahan dengan suara dan aksi nyata. Di Setu Babakan, pusat pelestarian budaya Betawi seluas 32 hektar, para pemuda turun tangan. Seperti yang diungkap dalam artikel Wisata Budaya Betawi Setu Babakan, Kompasiana 20 Juni 2022, ada pemuda yang aktif sebagai pemandu wisata, membagi pengetahuan tentang lenong, ondel-ondel, dan kuliner Betawi. Meski bukan kegiatan komersial, tapi bentuk identitas yang diperjuangkan. Pemimpin adat dan budayawan sering memperingatkan, regulasi budaya hanya sebatas sertifikat, bukan banteng nyata pelindung kampung. Perjalanan budaya Betawi jadi rapuh ketika hanya tersisa museum dan festival kosong makna. Namun di Ganggang Tua masih bergema suara, kelompok silat Betawi mengadakan kelas gratis di Ganggang Sempit Setu Babakan, anak-anak belajar bahasa Betawi dan tarian adat tiap akhir pekan. Komunitas lokal menghidupkan kembali gotong royong, tanjidor, pembuatan kerak telur, hingga seni ondel-ondel. Mereka bukan jumlah mayoritas, tetapi denyut terakhir dari Betawi yang tak mau lenyap. Itulah suara warga yang masih bertahan, membuktikan budaya bukan sekadar pajangan, tapi akar yang mengikat mereka pada kota yang perlahan berubah.
Sebuah kota bukan dibangun dari beton dan jalan tol, tapi dari cerita-cerita yang diwariskan, bahasa yang dituturkan, dan tanah yang diinjak oleh para pendahulunya. Jakarta kini mungkin terlihat megah, tapi di balik gedung pencakar langit dan jalan layang ada yang terkikis. Suku Betawi yang dulu menjadi simpul dari persilangan budaya urban kini kian tak terlihat di pusat kota yang dulu mereka sebut rumah. National Geographic Indonesia melihat kembali identitas Betawi 2018 menulis, tak sedikit yang tak mengenal Betawi sebagai tuan rumah Jakarta. Yang tersisa kini hanya simbol dijadikan kemasan festival, ikon promosi, atau pajangan wisata. Menghapus keberadaan Betawi dari Jakarta sama dengan memutus nadi sejarah kota ini. Kebijakan pembangunan tanpa pelindungan tanah adat, tanpa pendidikan budaya lokal, tanpa akses ekonomi yang adil adalah pembiaran atas kepunahan secara sistematis. Kota ini bisa maju, tapi apakah ia adil dan masihkah ia bisa disebut rumah jika tuan rumahnya diusir secara diam-diam?